biar video typo anjing. Skip. Guys, jadi ini adalah konten pertama kita membahas tentang sebuah penyakit yang dimana penyakit ini Tapi adalah... guys, sebelum itu jangan lupa peringatan, sebelum nonton video ini kalian harus like, comment, and subscribe. Jangan ketinggalan, share juga ke teman kalian dan semua ya. Oke guys, selamat menonton. Tapi kita di sini Sharing, sama-sama guys. belajar, sharing. Oke, mungkin dari beberapa kalian agak sedikit asing atau beberapa kalian yang udah tahu tapi belum memahami atau belum mengenal secara dalam Ya, tentang apa sih itu mitomania. Oke guys, itu kita akan lanjut ke pembahasannya. Tidak. Nah guys, jadi di artikel pertama mengenal mitomania saat si pembohong percaya pada kebohongannya sendiri. Nah jadi guys, mitomania itu apa sih? Pasti di antara kalian ada yang belum mengenal tentang penyakit mitomania. Nah mitomania itu adalah penyakit seseorang yang suka banget bohong. Nah terus kalian pasti tahu kan, atau kalian pasti punya temen yang hobi banget nih bohong gitu loh. Sampai jadi hobi sih bohong. Nah, dan mungkin kalian pasti penasaran gitu loh guys, kenapa sih si teman kalian ini atau siapapun pokoknya Melakukan adalah kebohongan. si pengidap penyakit ini suka banget berbohong. Nah jadi dia itu mungkin aja mengalami penyakit mitomania ini. Nah jadi penyakit mitomania ini termasuk gangguan psikologis guys. Nah rupanya ada istilah khusus untuk orang yang selalu berbohong, yaitu mitomania atau pseudologia fantastika. Nah jadi kalian udah pernah dengar udah pernah dengar belum? Nah jadi kita akan guys. Terus Nah pasti kalian pengen tanya-tanya kan atau bertanya-tanya apa itu mitomania. Jadi mitomania itu adalah bohong patologis atau salah satu dikenal dengan sebutan mitomania. Merupakan suatu keadaan di mana seseorang sedang melakukan kebohongan dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya itu kayak memang udah kayak dalam hidupnya itu bohong terus bah, nggak pernah jujur. Terus dia tuh melakukan kebohongan tuh kayak nggak ada untungnya bagi dia, bagi orang tuh kayak benar-benar udah merugikan sekali bah. Terus gangguan ini tuh banyak diderita oleh remaja yang usianya 16 tahun sampai 22 tahun. Jadi buat kalian yang sering bohong, hati-hati, takut kayak gimana ya, termasuk salah satu ciri-ciri mitomania bah, takutnya. Jadi pada orang dengan kondisi ini, kebohongan sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Bahkan tak jarang orang dengan kondisi ini mempercayai kebohongannya sendiri, sehingga ia tidak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata dari kehidupannya. Hati-hati ya guys. Nah mitomania ini punya asal usul loh guys. Nah jadi mitomania ini pertama kali ditemukan oleh psikiater yang berasal dari Jerman. Namanya Anton Delbruck. Pada tahun 1851, Anton Delbruck memberikan nama pseudologia fantastika yang kerap melakukan cerita bohong yang disukai dengan unsur khayalan atau fantasi. Ya Allah, typo. Atau fantasi dalam cerita mereka. Nah guys, jadi mereka tuh kayak berfantasi atau berhayal gitu loh guys. Kayak bohong tuh nggak sembarang bohong gitu loh. Terus apa sih ini? Kayak bohongnya tuh Wah, mungkin udah kayak pokoknya ada jadi kayak suatu takdir kebiasaan. guys, takdir. Takdir. Oke. Itu bisa dirubah loh. Nah Apakah semua orang yang suka bohong mengidap mitomania? Tidak. jawabannya tidak guys. Tidak guys. Jadi mitomania itu adalah salah satu jenis dari korban patologis.
kebohongan patologi sendiri memang dibagi menjadi beberapa jenis. Itu Yang ada banyak banget. pertama, pseudologi fantastika Pseudologika guys, pseudologika atau mitomania. fantastika. Berbohong akibat kebiasaan. Maksudnya tuh kebohongan cepat ketahuan dan biasanya disertai gangguan kesulitan belajar. Kayak gimana sih kesulitan belajar itu kayak Neurologis kayak kesulitan belajar. terganggu lah mungkin ya. Berbohong yang disertai kebiasaan impulsif seperti mencuri, berjudi, dan berbelanja gila-gilaan. Wow, gila-gilaan. Menghabiskan duit nih. Penipu yang suka mengganti identitas, alamat, profesi untuk menyamar Profesi guys. Profesi careless. profesi untuk menyamar jadi orang lain atau agar mereka seolah terlihat hebat di mata orang lain. Mungkin itu ngaku sebenarnya dia tuh miskin tapi ngakunya jadi orang kaya. Terus padahal tinggalnya tuh di desa tapi ngakunya di kota. Benar gak sih? Bodoh Kayak ngaku gitu. pintar. Next, dari semua jenis kebohongan patologis, mitomania merupakan jenis yang dianggap paling ekstrim. Ekstrim tuh yang Ya. gimana Karena ya udah hebat mitomania- ya ekstrim. Yang menakutkan, ekstrim. Jadi itu guys. What the fuck? Gas lagi. Ya Allah, typhoon tuh. gas tuh buat Jadi guys, kenapa mitomania merupakan jenis yang dianggap paling ekstrim? Karena karena mitomania ini menggabungkan fakta sama fantasi guys. Jadi fantasi apa? fantasi itu kayak apa? Dunia yang berbeda gitu loh. Kayak dunia fantasi itu kayak dunia hayalan gitu. Nah. Halu Halu guys. berhalu. Jadi mereka mengalami mitomania kerap kali akan melakukan kebohongan dan merasa mendapatkan kesenangan dari kebohongan itu sendiri. Nah jadi guys, mereka yang mengidap penyakit mitomania ini, dia tuh berbohong dan itu tuh kayak di hatinya tuh kayak seneng gitu loh guys, kayak Bahagia nggak tahu Iya. merugikan banyak orang. nah itu guys. Tapi guys, meski mereka tampak merasa senang, di dalam hati mereka tetap merasa bersalah dan mengetahui bahwa itu hal yang buruk. Tapi mereka tetap akan berpura-pura dan menutupi kebohongan mereka. Nah, guys, jadi kayak misalnya guys ya, dia ini udah bohong, terus kayak dia tuh seneng banget gitu loh bohong. Nah, tapi di hatinya tuh kayak setelah dia berbohong, dia tuh Sadar. sadar kayak sebentar gitu loh, kayak merasa bersalah gitu loh guys. Nah, tapi cuman sebentar guys, habis itu dia bohong lagi gitu. Terdapat beberapa kriteria dari mereka yang mengalami mitomania antara lain. Cerita yang mereka katakan terdengar sangat nyata. Mereka mungkin menceritakan sesuatu berdasarkan kisah nyata orang lain. Oh, jadi ini nih ngambil cerita orang lain. Jadi gini loh, kayak ibu-ibu gosip loh. Kayak misalnya misalnya Deli mendapatkan cerita dari temannya. Nah, terus diceritakan Deli lagi ke aku kan. Nah, kalau cerita lagi ke aku, habis itu kalau lebih-lebihkan atau kau kuang-kuangan lah ceritanya tuh kayak gitu. Oh, paham. Kecenderungan mereka membuat cerita yang bersifat permanen dan stabil. Nah, permanen tuh kayaknya nggak bisa hilang deh. Nah, iya, jadi itu kayak bertahan lama gitu loh guys, kayak apa sih? Permanen tuh yang bisa dihilangkan pakai bensin habis itu bakar. Dan yang nggak bisa dihilangin, nggak bisa dihilangin loh, kayak cuma mereka membuat cerita yang bersifat permanen dan stabil. Jadi kayak ceritanya Permanen tuh tuh membekas. bukan yang bekas, jadi Terus apa? kayak Harus hilang. bukan, itu nggak akan jujur lagi, kayak udah kayak misalnya kan aku bohong ke engkau. Nah, sampai mati pun kau nggak tahu kalau aku ini bohong ke engkau nih. Wow. Nah, kayak gitu. Hebat. Kebohongan tidak dilakukan untuk mendapat suatu keuntungan material, uang, Nah, jadi dia berbohong itu guys, cuma untuk kayak ya, kesenangan. hobi gitu loh guys, kayak udah keseringan bohong dan mereka nggak mendapat keuntungan juga dari bohongnya, nggak dapat uang atau apapun guys. Ya mereka Kalau bohong semua. dapat duit mah mau Nah, mampu itu sehari. namanya mencuri guys. Cerita yang mereka buat biasanya berkaitan dengan institusi penting, kepolisian, angkatan darat, dan sebagainya.
Mereka pun memiliki peran penting dalam institusi atau dalam cerita tersebut, misalkan sebagai tokoh penyelamat atau sebagai korban yang tersakiti. Oh, kayak bully. Iya gak sih? Bukan, bro. Iya. Jadi guys, jadi kayak korban. Jadi di cerita mereka ini seolah-olah tuh melebih-lebihkan gitu loh, kayak mereka tuh paling sakit gitu loh, yang paling disiksa gitu loh di dalam cerita itu. Padahal kan Dia yang melakukan kejahatannya gitu. bukan, padahal kayak ya be aja gitu loh ceritanya, tapi dilebih-lebihkan gitu guys. Gila nih orang. Nah jadi guys, Sebelumnya buat kalian yang punya teman mitomania, gimana sih cara apa namanya menyikapinya? Komen di bawah. Terus berapa banyak sih teman kalian yang menderita mitomania kira-kira? mungkin setelah ini Silakan kalian komen di bakal bawah. kayak sadar kalau misalnya teman kalian yang suka bohong tuh. Nah jadi tolonglah guys ya, yang punya teman kayak gitu dimaklumin aja. Dan misalnya apa sih, kalau misalnya Jangan dijauhi. Kayak sedikit lah kita ngasih masukan sama dia. Sebenarnya tuh yang harus mengobati dia tuh kayak psikolog atau psikiater sih, kayak gitu. tapi guys itu kayak apa ya, kemauan diri sendiri gitu loh guys, untuk memperbaiki itu. Nah yang untuk kalau yang nonton ini, yang orang yang punya teman punya mitomania, tolong banget dimengerti orang yang punya penyakit itu. Nah kalau orang Mungkin yang itu kayak tekanan batin gak sih? mungkin kalau orang yang menonton ini adalah orang yang mengidap dan sadar kalau dia itu punya penyakit mitomania, Mitomania. tolong cepat sadar. Dosa, woi dosa. Tolong jangan tersinggung guys ya, karena ini adalah pembelajaran dan ilmu buat kalian semua agar kalian bisa memperbaiki diri, dan kita juga. Dan kalau pilih teman tuh harus kalau punya teman tuh harus pilih-pilih. Jadi kayak tau lah ya mulut nih dari sana ke sini tuh pasti tahu lah. Bukan pilih-pilih sih, kayak tahu aja gitu loh, kayak pergaulan yang baik Mengenal sama lah, yang saling buruk mengenal gitu karakter loh. Nah, setidaknya. yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Oke guys, sekian dari kita. Terima kasih sudah nonton video ini, dan Jangan lupa nonton video selanjutnya. Dan next video jangan lupa komen di bawah, kita bakal buat video apa lagi setelah ini. Oke guys, tolonglah karena kita masih pemula. maafkan karena kami yang typo, yang bacot guys. Karena kita masih pemula guys, dan masih baru. Dan tolong jangan lupa di subscribe. Oke, sekian Dan dari jangan kita, lupa like, guys. comment, and subscribe. Dan sekian dari kita guys, terima kasih. See you.